Ya, dari jauh bagus itu. Kurang lah pediknya. Lima. Lima dia siap. Teman media siang hari ini momentum 2023 teman-teman sekalian, momentum yang sangat strategis untuk melihat setahun yang lalu apa yang terjadi di tahun 2023 dengan prospek 2024 sebagai ormas masyarakat perusahaan itu sekalian kita tidak boleh melepaskan diri dari seluruh dinamik perusahaan tahun 2022 dan apa yang tahun 2023 dan karena itulah media itu dibuka memberikan gambaran arahan kita sedang respon yang atas proses kita dan hal itu akan disampaikan langsung oleh Pak Den Laksono selaku Ketua Umum. Saya kira masuk. Terima kasih Pak Dr. Sudarman, Presiden PPK Posko 97. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kita Pak Adil, para Ketua Umum dan Jarak Lembaga PPK, Saudara Mas Emas Ilham, Saudara Kamal dari Himpunan Mahasiswa, Bu Chandri dari Himpunan Pusat Posko 97, Wakil Ketua Umum, para ketua daerah. Ini ada Bu Dina dari Sulawesi Utara, dan juga para pengurus Posko yang hadir, baik pusat maupun daerah. Sepanjang tahun 2002 telah kita lewati, mengalami sejumlah dinamika dan juga perubahan situasional yang cukup besar, baik yang kita alami dalam negeri ataupun luar negeri. Dan respon pemerintah terhadap kejadian-kejadian tersebut, baik apakah itu fenomena bencana alam ataupun juga sikap politik luar negeri sejumlah negara yang berdampak kepada kondisi tataran perekonomian dan politik global, tapi juga bagaimana pemerintah terus mengatasi penanganan terhadap dampak akibat COVID-19 ataupun juga dampak akibat bicara luar negeri sejumlah negara yang berujung kepada konflik, baik konflik perang terbuka ataupun perang dagang. Nah, untuk itu kami Poskoro mengapresiasi dan juga memberi sejumlah catatan dan juga melalui kader Poskoro yang terdapat baik di pusat maupun di daerah, eksekutif maupun legislatif, kami juga memberi masukan akan sejumlah respon pemerintah dan harapan akan respon pemerintah ke depannya, khususnya di 2023 ini. Tahun 2023 adalah tahun politik. Tahun politik kenapa? Karena pemilu akan dilaksanakan di awal 2024. Jadi semua kegiatan sosialisasi, persiapan, kampanye itu semua akan difokuskan untuk dilakukan pada 2023. Akan memuncaknya 2023 ini, titiknya penentunya pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, kita
dari Komite Poskoro membuat sejumlah catatan refleksi di 2022 dan juga harapan juga untuk yang kami targetkan untuk di 2023. Yang pertama, kondisi ekonomi Indonesia tentunya itu di tengah ancaman krisis global dan selalu didengungkan oleh pemerintah atau juga tokoh-tokoh ekonomi dunia bahwa kita secara global terancam mengalami resesi, dan itu terlihat di sejumlah negara-negara barat yang resesinya itu melebihi bahkan jauh di atas pertumbuhan ekonominya. Tetapi syukur alhamdulillah puji Tuhan, Indonesia justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama 2022 dan prediksi 2023 terus mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 5%, sehingga masih di atas masih di bawah angka inflasi. Kita memproyeksikan terus stabil, dan juga kita melihat keberhasilan Menko Perekonomian kita Pak Isyarat Tarto yang telah mengucurkan dana lebih dari 30 triliun pada 2022 kemarin dan mempersiapkan 48,5 triliun lagi untuk di 2023 untuk penguatan UMKM, khususnya di dalam bentuk KUR-nya itu bervariasi dari yang hanya belasan juta, bahkan istilahnya cuma 10 juta sampai dengan 250 bahkan 500 juta KUR yang diberikan kepada UMKM, tergantung pada tipe jenis usahanya. Dan ini terus kita dorong, apalagi Poskoro yang memiliki fondasi dasar yaitu adalah koperasi dan juga melihat kestabilan pertumbuhan ekonomi, dan melihat bahwa sumber-sumber keuangan seperti KUR ini harus terus dijaga dan dikawal dan bahkan ditingkatkan ke depannya agar selaku penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia, UMKM terus berkembang. Lalu mengenai kondisi hukum dan HAM di Indonesia, kami melihat bahwa situasinya bukan dalam keadaan yang sempurna, masih membutuhkan sejumlah perbaikan-perbaikan, khususnya itu dengan apa yang dikatakan mafia peradilan. Juga banyak mungkin kalau kata kasarnya kong-kali-kong antara aparatur dengan oknum-oknum, sehingga masyarakat kecil atau mereka yang tidak memiliki uang, mereka tidak memiliki akses kepada kekuasaan, tidak bisa mendapatkan keadilan. Dan untuk itu Poskoro selalu senantiasa mendorong terus melakukan reformasi di dalam tubuh peradilan Indonesia, baik dari sisi perundang-undangannya ataupun sisi penegakan hukumnya, memastikan tidak ada masyarakat yang tertindas dan juga tidak dapat keadilan, bahkan termarginalkan ketika mencari kebenaran ketika hak-haknya dirampas. Kita juga mengapresiasi undang-undang KUHP yang sudah disahkan, dan ini masih membutuhkan kurang lebih sekitar 2 tahun lagi untuk pelaksanaannya, karena ada urunan-urunannya yang masih perlu dibuat, ada juga penjelasannya dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami. Dan juga kita mengapresiasi pemerintah dengan sigap menyelesaikan Perpu tentang Cipta Kerja, sehingga adanya kepastian hukum pada investor dan investasi asing, dan ini jelas memberikan kepastian hukum kepada mereka yang ingin mengembangkan usahanya dari luar Indonesia. Salah satu kendala daripada investor asing itu adalah kepastian hukum. Kepastian hukum selama ini hanya bisa dijamin dengan kekuasaan dan keuangan. Mereka yang berkuasa dan mereka yang memiliki uang, mereka yang memiliki kepastian hukum. Dan inilah yang harus dirubah, karena kita adalah negara hukum yang benar-benar menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan waktu itu Perpu Cipta Kerja ini adalah salah satu jawaban
dalam masalah tersebut. Lalu tentang kondisi sosial budaya dan agama, tahun 2022 relatif stabil, ya, tidak ada konflik antara beragama yang sangat berarti, tapi ini harus dijaga toleransi antara sesama beragama, juga hak-hak antara minoritas dengan mayoritas, jangan sampai ada eksploitasi hak pertahanan hingga berpotensi memecah belah bangsa. Pernah kita itu digoncang persatuan kita, tapi Pancasila kita lebih kuat daripada serangan tersebut, dan ini yang harus terus kita jaga. Pada sektor pendidikan, menggunakan teknologi informasi semakin merata, dan itu pentingnya untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi di seluruh pelosok Indonesia. Kita berharap di masyarakat 3T di wilayah Papua yang tidak terjangkau itu benar-benar mendapatkan coverage dengan baik, bahkan bisa sampai dengan 5G. Ya, kondisi politik Indonesia, koalisi yang digagas oleh Golkar bersama PAN dengan P3 itu menjaga sebagian, menjamin bahwa tidak akan ada perpecahan seperti pemilu di 2014-2019. Kita yakini bahwa Golkar bisa mengusung calon presiden bersama-sama dengan KIP dan memperluas KIP-nya sehingga menambah jumlah koalisi. Nanti itu akan dibahas oleh KIP langsung. Dan pasti Posko selalu mendukung dan siap mengamankan semua kebijakan yang ditentukan secara bersama-sama, dan khususnya dengan tentang proporsional tertutup terbuka. Sikap Posko 2019 proporsional harus tetap dilakukan secara terbuka, karena itu adalah hak rakyat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan, masyarakat percayai untuk menjadi perwakilannya di DPRD dan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi hingga pusat. Dan bila mana ya didorong untuk menjadi proporsional tertutup, itu kan tidak mungkin nanti ke depannya ada perampasan hak lain. Itu adalah menentukan kepala daerah, menentukan kepala pemerintahan, sehingga nanti bukan lagi masyarakat memilih presiden, tapi masyarakat hanya memilih partai, lalu partai memilih DPR-nya, dan nanti MPR-nya yang memilih presiden. Kita kembali untuk dalam mundur demokrasi yang besar dan memberangus yang merupakan pengorbanan awal-awal demokrasi pada tahun 1945. Dan juga kita terus meminta agar pada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan juga DKPP untuk berfokus dan tidak membuat statement-statement atau juga kebijakan-kebijakan yang di luar dari otoriternya, otorisasinya, dan tetap agar para penyelenggara pemilu bersikap hormat, netral, tidak memihak kepada salah satu pihak atau satu sisi, tapi terus membangun suasana dan semangat demokrasi yang sehat. Lalu kita juga melihat bahwa KB, kelompok kriminal bersenjata, khususnya mereka yang di Papua atau dikenal dengan OPM, itu masih terus berkembang. Kita baru saja dengar berita bahwa ada seorang pilot yang sedang bersiap-siap membawa sejumlah senjata khususnya pada OPM. Baru satu yang tertangkap dari sekian yang hasil. Jumlah senjata dan amunisi pada mereka OPM terus bertambah, bahkan juga beberapa kali tentara dan polisi menangkap personilnya menjual amunisinya mereka sendiri, yang sangat amat menyedihkan dan mengagetkan bahwa sesama rekan tentara bisa dengan tega menjual amunisinya mereka sendiri, amunisi yang dibeli oleh rakyat untuk menembaki saudaranya, bahkan teman-temannya sendiri. Nah, ini kita terus meminta agar pengawasan dan penegakan kepada personel TNI dan polisi, mereka
mereka yang, apalagi khususnya mereka yang di daerah konflik itu tetap ditingkatkan, bahkan terus berlapis dengan pengawasan terhadap mereka. Lalu kita masuk ke kondisi keamanan, potensi akan ancaman keamanan selalu ada, selain di Papua, lalu juga di Selatan, Selat Malaka, terus juga ada alki kita yang rawan diterobos oleh kapal asing karena minimnya pengawasan. Nah, untuk itu kita perlu meningkatkan kemampuan dan teknologi kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan hanya dengan kapal patroli, laut kita terlalu besar, terlalu luas. Tapi kita sekarang sudah memiliki teknologi yang canggih. Justru itu kita mendorong agar BRIN dan juga Kementerian Pertahanan atau kementerian terkaitnya bisa dapat menginvestasikan baik waktu, uang, tenaga untuk meningkat, terus menciptakan teknologi-teknologi baru, menciptakan konsep-konsep baru. Apakah itu menggunakan UAV bukan hanya selalu dari udara, tapi juga yang dari laut, semua bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan kepada wilayah-wilayah yang sangat luas tersebut. Itu perlu ketegasan dari pemerintah, khususnya politik anggaran, untuk memastikan bahwa peralatan itu ada, dan bahkan bukan hanya kita membeli barang, tapi harus ada transfer teknologi. Ini kita harus pengembangan. Kita memiliki tokoh muda, pemikir-pemikir muda yang visioner sangat luas dan yang memiliki kemampuan yang juga sangat tinggi dan terus berinovasi. Tapi mereka itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan kurang mendapat perhatian dari kementerian terkait yang hanya ingin membeli produk, tidak ingin mengembangkan produk tersebut. Nah, juga sikap pemerintah, kebijakan pemerintah yang mendorong untuk digitalisasi nasional semuanya, Internet of Things, ya, Internet 2.0, Digital 4.0, 5.0, ini harus disertai juga dengan infrastruktur yang mendalam dan juga SDM yang kuat. Nah, infrastruktur yang mendalam kita harus pastikan bahwa semua area Indonesia itu tercover dengan 4G, bahkan sudah masuk ke 5G. Nah, pembangunan jaringan-jaringan tersebut ya, juga harus disesuaikan juga dengan pembangunan bertanggung jawab. Pembangunan bertanggung jawab jangan sampai sibuk investasi infrastruktur, membangun DPS, tapi terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian yang besar. Seperti yang kasus yang ditangani oleh Kejaksaan saat ini. Nah, ini perlu keterbukaan dan kejelasan dan kepastian hukum. Jadi kebijakan yang dijalankan sesuai dengan aturan dan tidak ada masyarakat yang dirugikan lagi ketika proyek berjalan. Kenapa? Karena kalau misalnya proyek yang sudah berjalan ini pentingan dan akhirnya tidak diselesaikan, ya kita masyarakat karena tidak bisa menikmati hasilnya. Sementara pembayaran berjalan, yang hanya ada uang saja. Nah, untuk itu juga pemerintah sudah merencanakan beberapa program seperti big data, lalu juga blockchain data, seperti storage data. Nah, ini semua dipastikan bahwa jangan sampai ini kita hanya menyerap data informasi masyarakat lalu dikelola oleh pihak asing. Nah, ini yang harus didorong bahwa semua cloud services itu semua ada di wilayah NKRI, dimiliki oleh perusahaan NKRI dan dikendalikan oleh warga Indonesia. Bukan berarti kita ingin menuntut investasi asing. Investasi asing tetap wajib kita undang, tapi penguasaannya, pengendaliannya harus tetap oleh pemerintah Indonesia dan juga dimonitor dengan pengawasan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita memiliki undang-undang ITE, lalu juga sudah ada undang-undang dari Kominfo, sudah ada undang-undang tentang perlindungan data. Hal itu yang harus diterapkan dan dipastikan bahwa semua aturan itu benar-benar ditegakkan dan juga menguntungkan masyarakat Indonesia secara umum. Lalu juga untuk kondisi pemuda dan fintech, ya, kita mengharapkan
baik itu konsep usaha baru yang berbasiskan digital, sehingga bisa terus menyadarkan dan membuka melek masyarakat untuk memanfaatkan digital untuk kepentingan secara umum, bukan untuk hanya menyebarkan informasi yang salah, menyebarkan konsep-konsep baru. Ya, gitu. Yang dapat saya sampaikan dahulu. Mungkin ada pertanyaan atau juga ada tambahan dari rekan yang lain. Monggo silakan. Terima kasih. Kasih umum kira sangat komprehensif sampai dari ketua umum tadi. Tapi meskipun begitu, kita banyak isu-isu yang benar untuk di dalam, tidak perlu saya ulangi isu itu di media maupun menggali lebih jauh atas informasi yang ditekankan dari oleh Pak Dewan. Silakan. Atau dianggap cukup? Stop aja.